Damai Kristus beserta kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lopulalam, pada Minggu 23 Januari tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh-Mu yang kudus. Itulah sebabnya urapilah hamba-Mu pada waktu hamba membaca firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Demikian juga dengan para pendengarnya. Tuhan pun memberi penerangan dari Roh Kudus supaya kami dapat mengerti rencana Allah untuk kami dan kami bisa diberkati oleh Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-47 yang berbunyi demikian. Dan lagi, dalam nama Kristus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem dan seterusnya. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tema kita hari ini, pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. Seorang ibu dengan sedih bertanya kepada anaknya, "Nak, mengapa kamu tidak pernah berdoa dan juga tidak pernah pergi ke gereja?" Jawab anaknya, "Ibu, aku ini orang yang sangat berdosa. Aku malu terhadap Tuhan Yesus. Dosaku begitu besar. Aku sangat tidak pantas di hadapan Tuhan Yesus karena dosa-dosa yang saya lakukan." Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, anak itu merasa tidak pantas untuk berdoa, apalagi ke gereja. Nah, ibunya berkata, "Nak, selalu ada pengampunan dari Tuhan sebesar apapun dosa kita, atau sekecil apapun dosa kita, asal kita mau bertobat." Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Rasul Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai dengan 19 menjelaskan, atau dia berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Khotbahnya sangat sederhana. Dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang hadir pada waktu itu. Dia mengatakan begini, "Saudara-saudara, kamu telah menolak yang kudus dan benar dari Allah, bahkan menyalibkan Kristus, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Namun, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan." Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosa-dosamu diampuni. Itu kata Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi yang hadir pada waktu Petrus berkhotbah. Dan ada kurang lebih 3.000 orang yang bertobat, yang menjadi percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita harus mengakui dosa-dosa kita. Lalu kita bertobat dan memulai hidup yang baru. Tuhan Yesus Kristus telah mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kita yang sudah ditebus dan dibersihkan dari dosa harus senantiasa memperbaharui hidup berdasarkan pimpinan kuasa Roh Kudus. Tidak hanya berhenti pada diri sendiri, tapi kita juga harus membimbing sesama kepada pertobatan. Dengan kata lain, kalau kita sudah bertobat, kita juga harus membawa orang yang lain untuk bertobat, sesuai dengan sabda atau firman yang Tuhan Yesus katakan. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Itu yang diutarakan
oleh Lukas pasal 24 ayat 47. Mengapa? Sebab pertobatan dan pengampunan dosa kepada Tuhan Yesus akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan kedamaian yang kekal. Karena kedamaian adalah tanda kehadiran Tuhan Yesus di dalam seluruh hidup kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dikatakan juga dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-36, ketika para murid sedang berkumpul, murid-murid dikagetkan dengan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah para murid. Salam pertama yang Yesus ucapkan adalah damai sejahtera bagi para murid. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, memang kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Kristus ke surga untuk menghadirkan kedamaian yang kekal di dalam diri setiap manusia yang sudah bertobat dan mengalami pengampunan dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, memang benar sekali damai itu indah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, bertobatlah dan akuilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, baik dosa yang terkecil maupun dosa yang terbesar, agar supaya kita memperoleh damai yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Marilah kita sungguh-sungguh mau bertobat dari segala dosa kita, baik itu dosa perzinahan, perjudian, dosa iri hati, dosa marah, dan dosa dendam, dan berbagai-bagai dosa yang lain. Mari kita minta pertobatan dan minta pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mau setiap saat mau bertobat dan mengakui dosa kami. Karena kami yakin dan percaya pertobatan dan pengampunan bukan hanya wacana, tapi itu harus terjadi dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Khususnya virus corona, biarlah Tuhan mematikannya. Mata rantai virus corona melalui pemerintah, melalui rakyat Indonesia, supaya kami taat kepada protokol kesehatan itu, taat terlebih kepada Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain.